Halo semuanya, perkenalkan aku Arum Azalia dari kelas Teori Komunikasi A, jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini aku akan menjelaskan terkait 25 macam dari teori komunikasi berserta contohnya. Yang pertama, ada teori penyampaian. Teori ini menggambarkan proses komunikasi sebagai transfer informasi dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu. Contohnya, pesan email yang dikirim dari satu individu ke individu lain melalui internet. Yang kedua, ada teori sosial konstruksi. Teori ini menekankan bahwa makna dalam komunikasi dibentuk oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah. Contohnya, persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dipengaruhi oleh narasi dan representasi media. Yang ketiga, ada teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa individu memilih untuk berkomunikasi berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat yang mereka harapkan dari interaksi tersebut. Contohnya, seorang karyawan membantu rekan kerjanya dalam proyek untuk mendapatkan dukungan atau keuntungan di masa depan. Yang keempat, ada teori normatif. Teori ini memberikan pedoman atau standar etis tentang bagaimana komunikasi seharusnya terjadi. Contohnya, prinsip-prinsip pada jurnalis yang menekankan kepada kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas. Yang kelima, ada teori pertahanan atau defense theory. Teori ini mengacu bahwa individu menggunakan komunikasi untuk mempertahankan dirinya sendiri dari sebuah ancaman atau serangan. Contohnya, seseorang menggunakan alasan untuk melindungi dirinya sendiri dari kritik ataupun komentar atas perbuatan yang ia lakukan. Yang keenam, ada teori sosial atau social learning theory. Teori ini mengacu bahwa individu belajar melalui pengamatan dan model sosial. Contohnya, seorang anak melakukan tindakan yang orang tuanya lakukan. Yang ketujuh, ada teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menetapkan agenda atau menentukan topik yang dianggap penting untuk masyarakat. Contohnya, pemberitaan tentang isu lingkungan memberikan penjelasan lebih besar kepada masyarakat mengenai isu tersebut. Kedelapan, ada teori ketergantungan media massa. Teori ini menyatakan bahwa individu dapat memiliki ketergantungan terhadap sebuah informasi yang topiknya ia sukai. Contohnya, bila individu membenci seorang tokoh atau sebuah negara, kemudian menemukan media massa yang condong sering kontra terhadap tokoh atau negara tersebut, maka individu tersebut akan mengikuti perkembangan media yang diliput oleh media massa yang tadi, khususnya dengan tokoh atau negara yang ia benci tadi. 9, yaitu teori kultivasi. Teori ini menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media massa dapat membentuk persepsi dan keyakinan individu tentang dunia yang sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam media. Contohnya, penonton yang sering menonton acara kekerasan cenderung memiliki pandangan yang lebih pesimis tentang keamanan yang ada di masyarakat. 10. Ada teori interaksi simbolik. Teori ini menekankan bahwa pentingnya simbol dalam proses komunikasi di mana makna yang dibentuk melalui interaksi sosial. Contohnya, seseorang akan merasa dihargai saat teman-temannya atau orang di sekitarnya memberikan pujian atas sesuatu akan dirinya. Selanjutnya ada teori sirkulasi terpola. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menahan diri untuk menyuarakan pendapat mereka jika mereka percaya bahwa opini mereka bertentangan dengan opini mayoritas. Contohnya, seseorang yang enggan mengemukakan pendapatnya tentang suatu isu yang dianggap kontroversial dalam kelompok teman karena takut dikecam atau diisolasi. 12. Ada teori pengaruh atau inoculation theory. Teori ini menyatakan bahwa individu dapat menjadi lebih kebal terhadap pengaruh persuasif jika mereka terpapar lebih dahulu dengan argumen yang bertentangan. Contohnya, ketika seorang politikus dapat mengantisipasi serangan dari lawan politiknya dengan mengkomunikasikan argumen yang menghadapi kritik yang mungkin muncul.
13 ada teori standpoint. Teori ini menekankan bahwa perspektif individu dipengaruhi oleh posisi sosial, budaya, dan politik mereka dalam masyarakat. Contohnya, persepsi seorang wanita tentang gender dipengaruhi oleh pengalaman dan identitasnya sebagai perempuan sendiri. 14 ada teori penyesuaian kultur. Teori ini menggambarkan bagaimana individu memodifikasi perilaku dan pesan mereka untuk mencocokkan atau berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Contohnya ketika seorang wisatawan mengubah gaya komunikasinya saat berinteraksi dengan penduduk lokal di negara yang ia kunjungi. 15 ada media richness theory. Teori yang menyatakan bahwa keberhasilan komunikasi tergantung pada kemampuan media untuk memberikan informasi yang kaya dan beragam. Contohnya, komunikasi wajah ke wajah dianggap lebih efektif daripada komunikasi melalui surat elektronik karena memungkinkan seseorang untuk membaca emosi dan bahasa tubuh. 16 ada teori pemposisian, yaitu teori yang menunjukkan bahwa bagaimana individu atau organisasi menciptakan identitas mereka melalui komunikasi dan interaksi dengan pihak lain. Contohnya, sebuah merek memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi melalui kampanye pemasaran yang kreatif. 17 ada teori perilaku komunikatif, yaitu teori yang menggambarkan komunikasi sebagai tindakan sosial yang kompleks yang mencakup perilaku verbal dan nonverbal. Contohnya, pernyataan verbal seseorang yang diiringi dengan bahasa tubuh yang menunjukkan ketidaksetujuan. 18 ada teori cermin. Teori ini mengatakan bahwa komunikasi merupakan refleksi dari diri kita sendiri. Contohnya, seseorang yang suka memuji orang lain memungkinkan orang tersebut memiliki sifat yang optimis dan penuh kasih sayang. 19 ada teori guncangan atau shock theory. Teori ini mengatakan bahwa pesan yang mengejutkan atau kontroversial cenderung lebih berhasil dalam menarik perhatian dan mempengaruhi audiens. Contohnya, iklan yang menggambarkan dampak negatif dari merokok dapat lebih efektif daripada iklan yang memberikan informasi tentang kesehatan. 20 ada teori Fleming atau teori pembakaran. Teori ini berfokus pada fenomena Fleming atau pertengkaran yang intens di lingkungan online. Contohnya, ketika seorang pengguna media sosial berkomentar menggunakan kata-kata yang kasar. 21 ada teori uses and gratification. Teori ini menyatakan bahwa orang menggunakan media massa untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti hiburan, informasi, atau interaksi sosial. Contohnya, seseorang yang menonton acara televisi untuk mencari hiburan setelah selesai bekerja seharian. 22 ada teori identitas komunikatif. Teori ini mengkaji bagaimana identitas individu dibentuk melalui interaksi komunikatif dengan orang lain. Contohnya, bagaimana remaja membentuk identitas online melalui sosial media dan komunikasi daring. 23 ada teori framing. Teori ini menekankan bahwa cara media massa mengatur, memilih, dan menyajikan informasi dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan menginterpretasikan suatu isu. Contohnya, liputan media yang menyoroti aspek kemanusiaan dari bencana alam dapat mempengaruhi persepsi publik tentang tanggapan yang seharusnya dilakukan. 24 ada teori ekspansi dua tahap. Teori ini mengatakan bahwa informasi pertama kali dipengaruhi oleh pemimpin opini atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang tinggi, kemudian disebarkan kepada masyarakat melalui kontak pribadi. Contohnya, seorang guru yang memiliki pengaruh kuat di kelasnya dapat mempengaruhi pandangan siswa terhadap suatu isu. 25. Teori penyimpangan. Teori ini mempelajari bagaimana individu atau kelompok mengembangkan strategi komunikasi untuk menangani atau menyesuaikan diri dengan stigma dan stereotip yang melekat pada mereka. Contohnya, ketika seorang mantan narapidana dapat menggunakan strategi komunikasi
untuk mengatasi stereotip negatif yang melekat pada dirinya. Oke, itulah 25 teori komunikasi dari berbagai banyak teori komunikasi. Sekian penjelasan dari aku, Arum. Terima kasih telah menyisikan waktu untuk menonton. Sampai jumpa.